Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Rizky Bahari, guru PL Geografi di SMA 5 Negeri Payakumbuh tahun 2020. Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 12 IPS SMA Negeri 5 Payakumbuh? Baiklah, sebelumnya kita harus berdoa dulu karena ini di masa pandemi COVID-19. Marilah kita berdoa agar kita mendapatkan kesehatan dan jauhi dari virus COVID-19 ini. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu geografi. Geografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang interaksi, bagaimana interaksi antara manusia dengan permukaan bumi yang ditinjau dari kajian aspek, yaitu dari keruangan, wilayah, dan konteks wilayah. Semoga kita mempelajari geografi ini kita dapat memahami bagaimana caranya kita berinteraksi dengan alam. Dan materi kita selanjutnya itu tentang pembangunan wilayah dan pertumbuhan wilayah. Jadi yang akan kita bahas sekarang itu tentang pembangunan wilayah. Diharapkan bagi semua siswa itu kita mengetahui bagaimana pembangunan wilayah di daerah kita masing-masing minimalnya. Yang selanjutnya itu pembangunan wilayah. Pengertian pembangunan. Pembangunan yaitu proses perubahan menjadi lebih baik atau dari tidak ada menjadi ada. Dan wilayah adalah daerah atau bagian dari beberapa atau region yang memiliki batas administrasi. Jadi, pengertian pembangunan wilayah adalah proses perubahan suatu daerah menjadi lebih baik sesuai dengan kapasitas wilayah tersebut. Selanjutnya adalah perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah adalah memikirkan bagaimana caranya pemanfaatan wilayah dengan cara mengoptimalkan sesuai dengan aktivitas yang ada di masyarakat tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan adalah menghubungkan antara aktivitas masyarakat dan kemampuan wilayah dengan pembangunan yang sesuai yang ada pada zamannya. Sebelumnya saya akan memberitahukan kepada siswa-siswi semua yaitu bagaimana pembangunan yang ada di Indonesia. Dahulunya Indonesia itu menggunakan sistem sentralisasi. Jadi sistem sentralisasi ini adalah memusatkan pembangunan di suatu titik daerah atau region. Contohnya di Sumatera yaitu ada kota Medan, di Pulau Jawa yaitu ada kota Jakarta dan Surabaya. Jadi bagaimana sentralisasi ini terjadi awal-awalnya. Lalu sentralisasi ini juga memberikan pengaruh atau akibat yang buruk, yaitu terjadinya tidak pemerataan. Oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai calon penerus bangsa, kita harus mengulang lagi bagaimana sistem yang bagus untuk pemerataan pembangunan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan wilayah itu ada beberapa. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, jumlah penduduk. Yang ketiga, penguasaan teknologi di suatu wilayah tersebut. Yang keempat, sosial budaya masyarakat. Bagaimana sosial budaya masyarakat tersebut. Yang selanjutnya itu tingkat pendidikan. Jadi tugas saudara nanti itu mencari apa itu pengertian dari faktor-faktor tersebut, lalu kenapa bisa menjadi faktor pembangunan wilayah. Jadi kenapa bisa menjadi faktor pembangunan wilayah. Jika kita bicara tentang pembangunan wilayah, pasti kita akan membicarakan juga tentang desa dan kota. Jadi saya akan membahas tentang pembangunan desa. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian desa. Desa biasa kita kenal sebagai daerah yang tertinggal, baik itu dari segi ekonomi maupun segi fisik. Jadi pengertian pembangunan desa adalah satu kegiatan merubah dan menjadikan desa menjadi lebih baik sesuai dengan kemampuan masyarakat dan wilayahnya yang ada. Pembagian pembangunan desa menurut kajian keruangan yaitu ada 3. Yang pertama itu desa pusat pertumbuhan atau pembangunan. Jadi suatu daerah itu juga akan menjadikan suatu pusat pertumbuhan atau pembangunan desa. Yang kedua itu adalah kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa. Adalah daerah yang dilalui oleh kegiatan interaksi antara pusat pembangunan desa dengan desa yang mempengaruhinya, yaitu desa the hinterland. Jadi pengertian desa hinterland adalah daerah jangkauan dari desa pusat tersebut. Yang ketiga itu ada desa agropolitan. Desa agropolitan adalah desa yang menjadikan suatu daerah tersebut menjadi pusat pertanian. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana
pembangunan yang ada di desa. Sekarang kita lanjut tentang pembangunan yang ada di kota. Sebelumnya kita harus menjelaskan dulu apa itu kota. Kota adalah daerah yang memiliki keunggulan dalam segi ekonomi, fisik maupun fasilitas atau alat penunjang lainnya supaya menjadi lebih bagus. Selanjutnya itu ada beberapa pola pembangunan yang ada di kota yang diakibatkan oleh yang pertama, aspek topografi. Topografi adalah bagaimana kemiringan atau ketinggian di suatu daerah itu sangat mempengaruhi perkembangan atau pola persebaran yang ada untuk membangun kota-kota tersebut. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi juga mempengaruhi bagaimana pola perkembangan atau pembangunan kota tersebut. Yang ketiga adalah tingkat perkembangan kota, dan ini ditinjau dari bagaimana sistem untuk mengatur bagaimana membangun kota tersebut. Baiklah, itulah video pembelajaran singkat dari saya tentang bagaimana pembangunan wilayah yang akan kita bahas nanti. Dan jika ada salah dan janggal dari saya mohon maaf kepada anak-anak semua. Lalu jangan lupa bagaimana tugas nanti dikerjakan, yaitu tugasnya tadi mencari pengertian dari faktor yang mempengaruhi pembangunan wilayah dan kenapa faktor-faktor tersebut menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi pembangunan wilayah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.